Terbongkar, ngakunya efisiensi triliunan buat makan bergizi, kok malah buat investasi Danantara? Guys, dari kemarin banyak yang bilang kalau Prabowo tuh efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis. Tapi sekarang kedoknya terbongkar guys. Ternyata dana ratusan triliun itu mau digunain buat investasi di Danantara. Menurut Yanti Nur Hidayat dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, emang Prabowo tuh bikin kesannya anggaran buat program prioritas yaitu MBG. Tapi ternyata itu cuma buat nutupin niat aslinya. Total efisiensi ditargetkan bisa sampai 750 triliun dan akan dipakai buat investasi pemerintah. Sementara total aset yang dikelola di Danantara mencapai 14.000 triliun rupiah guys. Walaupun sebenarnya dana investasi ini juga bisa ngasih dampak positif buat Indonesia. Tapi emang keuangan negara udah siap untuk investasi ya guys? Kalau kalian setuju apa nggak nih sama program investasi pemerintah lewat dana? Akhirnya terbongkar sudah hasil efisiensi dana yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Ternyata tujuannya yaitu membuat sebuah program Danantara ya teman-teman. Di sini menuai kritikan dari warga masyarakat ya, terutama yang paling aneh yaitu dijadikannya seorang Mulyono atau Bapak Jokowi sebagai pengawas Danantara ini ya. Ada apa ini Pak? Kenapa Bapak menunjuk Presiden Jokowi sebagai pengawas dari Danantara ini? Lalu apakah nggak ada orang lain gitu ya? Karena kita tahu ya bahwa menurut berita luar negeri ya, Bapak Jokowi dinobatkan sebagai pemimpin paling korup ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai dan uangnya ada di saya ya Pak. Kalau Bapak butuh bilang aja. Ya udah, kalau gitu saya minta 70 triliun ya untuk program makan bergizi gratis. Oke, siap Pak, saya catat. Oh iya, saya juga minta dana 325 triliun ya untuk investasi Danantara. Oke Pak, dananya segera saya siapkan ya. Tunggu. Perasaan kemarin Bapak bilang kalau efisiensi anggaran ini tujuannya untuk mendanai program makan bergizi gratis, untuk membangun sekolah. Tapi sekarang anggarannya kok malah dipakai untuk Danantara sih? Apalagi alokasi anggarannya ini malah lebih besar dari anggaran untuk program makan bergizi gratis. Artinya Bapak membohongi rakyat dong kalau gitu. Bohong smu. Udahlah, jangan kebanyakan protes. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi Pak, kalau ada Danantara, terus bagaimana dong nasib Kementerian BUMN? Mereka bisa kopong Pak. Udah, tenang aja. Nanti itu kita atur sedemikian rupa biar win-win solution gitu. Yang penting intinya saya minta 7 BUMN besar untuk dikelola Danantara. Tapi Bapak yakin kan kalau Danantara ini bakal menguntungkan ke depannya? Ya, ini kan investasi jangka panjang ya. Jadi hasilnya baru akan kita rasakan nanti. Itu kalau investasinya untung. Kalau investasinya rugi, gimana dong Pak? Namanya juga investasi. Bisa untung, bisa juga rugi. Kalau untung, kita bakal cuan, tapi kalau rugi ya udah loss aja. Oh, kesannya kok kayak gambling ya. Masalahnya ini duit gede banget dan ini adalah duit rakyat. Bukan uang yang sedikit ya teman-teman. 1.400 triliun digunakan untuk Danantara dengan embel-embel ya katanya untuk investasi jangka panjang. Dan itu belum tahu hasilnya apakah berhasil atau enggak. Yang harusnya di awal masa kampanye Bapak Prabowo menggembor-gemborkannya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, membangun sekolah dan yang lainnya. Ini malah digunakan untuk Danantara. Kalau seandainya Danantara ini gagal ataupun rugi, wah, ekonomi negara kita bakal kolaps, rakyat bakal kena dampaknya Pak. Kalau seandainya itu terjadi, terus siapa dong yang harus bertanggung jawab? Kalau seandainya rugi, itu tidak akan dianggap sebagai kerugian negara dan pemerintah tidak bisa disalahkan ataupun dijerat hukuman. Loh, kok jadi kayak lepas tangan sih? Kalian tuh rakyat kebanyakan protes, gimana negara ini mau maju? Kita optimis aja dulu, jangan pesimis. Gimana kita nggak pesimis coba? Bapak disuruh tanam singkong aja gagal, malah jadinya jagung di polybag. Hutan rusak, duit negara 1,5 triliun melayang juga nggak ada yang tanggung jawab tuh. Sekarang Bapak malah mau ngurusin Danantara lagi yang belum jelas keuntungannya. Ya sudahlah, kalian itu jangan kebanyakan komplain, jangan kebanyakan protes, percaya saja sama pemerintah. Karena Danantara ini akan diproteksi oleh BPK, oleh KPK, tapi harus seizin DPR ya. Lah, itu mah sama aja. Terus struktur organisasinya gimana? Dan kira-kira siapa nih orang yang akan mengawasi Danantara ini? Kalian tenang saja, saya pasti akan pilih orang-orang yang sangat terpercaya. Mungkin salah satunya saya akan pilih Pak Mulyono ya untuk mengawasi Danantara ini. Aduh, Mulyono lagi. Kenapa sih Bapak ini sangat tunduk sekali kepada Mulyono? Ya gimana ya, saya kan punya hutang budi, dia sudah membantu saya jadi presiden. Aduh, apes banget dah. Kemarin Mulyono udah bikin politik dinasti, sekarang malah mau bikin kerajaan oligarki.
Info terbaru nih teman-teman, Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya. Contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih dikumpulin ke gua misalkan. Nah, gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan. Karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut. Tapi ketika untung, barulah gua bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini apa ya, ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar. Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh, yang menyusun atau menginisiasi ini kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas, kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih, banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Menurut kalian bagaimana? Halo guys, kali ini kita bicara soal Danantara. Ini ramai sekali nih. Danantara ini atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kalau nggak salah gitu namanya ya. Ini adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara secara lebih efisien dan efektif. Nah, lembaga ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pengelolaan investasi yang ada. Jadi kalau kita lihat strukturnya, Danantara ini memiliki dua bagian besar lah. Jadi ada Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan nanti ada perwakilan dari Kementerian Keuangan. Nah, serta ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, ini yang menarik nih. Kalau berikutnya juga ada Badan Pelaksana. Nah, ini terdiri dari para profesional yang memiliki pengalaman di bidang investasi, ekonomi, dan tentunya manajemen perusahaan. Nah, Dewan Pengawas ini akan bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional Danantara, termasuk menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja dari lembaga ini. Meskipun Danantara ini diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap ekonomi kita, nah banyak masyarakat yang skeptis ini. Jadi mereka merasa pesimis terhadap efektivitas pengawasan, apalagi melibatkan Jokowi dan Ormas ya dalam struktur pengawasan di Danantara ini. Ya, banyak orang berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam pengawasan lembaga seperti ini justru dapat mengancam independensi lembaga ini dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Ya, kita dengar sendiri ya, Prabowo Subianto dalam pernyataannya meminta agar Jokowi dan organisasi massa turut serta dalam pengawasan dari Danantara ini. Ya, tapi banyak masyarakat yang meragukan, apalagi kan kemarin ya Pak Jokowi ini masuk nominasi OCCRP. Belum lagi banyak tingginya kasus korupsi di negara kita, dan tentunya banyak orang yang khawatir tentang akuntabilitas ya, tentang transparansi gitu, dari lembaga ini. Ya, mereka khawatir bahwa pengawasan yang terlalu politis dapat mengurangi fokus dan tujuan utama dari Danantara, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan dari aset negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, Danantara ini dibentuk untuk mengelola dana negara, terutama dividen BUMN. Nah, mereka melakukannya dengan pendekatan investasi. Jadi kalau kita lihat cara lama dan cara baru dari BUMN ini, sebelumnya kan dividen BUMN sebagian masuk ke APBN dan langsung digunakan untuk belanja negara.
Nah sekarang Danantara sebagian dividen misalnya 200 triliun dari 300 triliun pada tahun 2025 ini akan diinvestasikan. Jadi targetnya dana ini bisa berkembang menjadi 1000 triliun dalam jangka waktu yang ditentukan lah. Nah, dana yang dikelola Danantara ini akan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya lah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jika menghasilkan keuntungan atau profit, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke APBN atau diinvestasikan kembali. Nah, yang lucu adalah banyak yang membandingkan ini dengan Temasek ya di Singapura. Nah, kalau kita lihat kemiripannya, Temasek dan Danantara ini sama-sama bertujuan mengelola aset negara untuk menghasilkan keuntungan. Nah, perbedaannya adalah sumber dana Danantara berasal dari dividen BUMN, lalu ada PMN, efisiensi anggaran APBN, dan juga aset BUMN. Nah, sementara Temasek ini menggunakan aset awal yang sudah dikelola sejak awal tanpa mengambil dari dividen BUMN ataupun anggaran negara. Nah, Temasek ini bersifat independen tanpa campur tangan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi fokusnya adalah murni pada ROI, Return of Investment, bukan agenda politik gitu. Nah, kalau kita lihat potensi dan risikonya dari Danantara ini, ya jika berhasil ini bisa saja menjadi semacam game changer lah untuk ekonomi Indonesia gitu. Lalu bisa mengurangi ketergantungan pada pajak, bisa menarik investasi global. Nah, tapi jika gagal, ini yang sangat berbahaya. Defisit APBN ini bisa membengkak. Lalu kerugian besar tentunya akan berimbas besar pada BUMN. Bahkan BUMN yang sehat pun pasti akan terancam hancur. Nah, lalu jika gagal, maka kepercayaan investor pasti akan sangat menurun drastis. Nah, saya rasa ada beberapa langkah penting lah yang harusnya ditempuh ya, seperti soal independensi pengelolaan. Jadi saya rasa justru malah penting sekali untuk menghindari intervensi politik. Jadi fokus hanya pada ROI. Lalu soal SDM-nya. Jadi pastikan bahwa pengelolaan ini diserahkan pada orang-orang yang kompeten dan sangat berpengalaman. Lalu soal transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan laporan investasi secara jelas dan terbuka agar masyarakat tahu kemana uang yang diinvestasikan dan bagaimana hasilnya. Jadi justru pengawasannya bukan pada Jokowi dan Ormas, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya buatlah budgeting misalnya seperti dulu Ahok lakukan di Jakarta, ya semacam itulah. Lalu ada skeptisisme lah, karena banyak sekali ya pengalaman buruk kita soal pengelolaan dana negara nih, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen, sampai dana haji yang dikorupsi. Nah, untuk itu saya rasa pemerintah memang harus membuktikan bahwa Danantara ini dikelola secara profesional dan transparan. Ini yang terpenting agar kepercayaan publik ya bisa terjaga, karena yang dipertaruhkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Salam. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit kan. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut per BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit.
Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa aja yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang saya dimusuhi oleh banyak orang, ya wajar kok. Gua ngerti kok. Lu orang ngerampok kok untuk diri lu kok. Lu kaya untuk diri lu, bukan kaya untuk bangsa ini kok. Gua menjadi pejabat nggak pernah kayak gitu. Ekonom mengendus BPI dan Antara ini berpotensi jadi sumber korupsi baru. Publik perlu tahu dari para penggagasnya. Jadi berikan sebuah penjelasan yang komprehensif, ya. Acara khusus saja dari pemerintah, berikan informasi itu kepada rakyat. Keponakan Luhut mau masuk BP dan Antara, warganet .2, iya dia lagi. Ya tadi ya sebuah tanggapan dari masyarakat ya, yang mana tentang kebijakan dari Bapak Prabowo ini ya kurang tepat ya, apalagi kita lihat ya bahwa di Indonesia masih banyak yang harus dibenahi, terutama pendidikan ya, yang mana masih banyak di luar sana seperti di Papua sangat membutuhkan pendidikannya sangat memadai. Bahkan di video sebelumnya ya, masyarakat Papua pun menyatakan bahwa saya tidak butuh makan gratis, saya bisa mencari dengan di kebun, dan saya nanam sendiri ya, masih bisa makan. Tapi yang saya butuhkan yaitu pendidikan. Di sini minim pendidikan ya, sangat-sangat minim pendidikan dan kurang memadai, kurang layak ya teman-teman. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama di Papua. Bahkan bisa lebih banyak lagi yang membutuhkan, kita nggak tahu di daerah mananya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo mendengarkan keluh kesah dari masyarakat ini ya, segera merombak visi misi yang menyengsarakan rakyat. Oke, itu di video kali ini ya, semoga ya kita semua ya menambah wawasan. Terima kasih, sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.